Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul Mukarram Al-Ustadz Momon Salmon, Raisul Ma'had Matla'il Anwar Kalimantan Al-Gharbiyah. Hadratul Mukarram Mudir Hadzal Ribatil Maimun Abuya Al-Ustadz Rahmatullah mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa sahhahas jasadahu wa qalbah wa yassaral umurahu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadratul mukarram wakilul mudir Al-Ustadz Jamaluddin mata'anallahu bituli hayatihi syarifah wa yassarallahu umurahu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Amin ya rabbal alamin. The first opening speech will be led by Chief of Modern Boarding School Matla'ul Anwar Al-Ustadz Ahmadi Chandra. Be our guest. The time for him. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak beserta wakil pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar yang pada malam hari ini siok-sianya beliau hadir bersama kita dalam acara Muhadharah Kubro pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024 kali ini. Namun sebelum maghrib, secara pribadi beliau menyampaikan pesan bahwa setelah sholat asar beliau bersama rekan beliau menuju ke Mempawah untuk melaksanakan pengobatan atau terapi karena penyakit yang cukup lama diderita oleh beliau. Untuk itu kami sampaikan bahwa insyaallah jika tidak berhalangan, wakil mudir atau wakil pimpinan akan hadir pada malam hari ini karena suatu dan lain hal. Beliau baru kembali dari Tanah Suci, maka saya sebagai Kepala Tata Usaha Pondok Pesantren Matla'ul Anwar mendapatkan mandat secara langsung untuk menyampaikan sambutan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita doakan guru-guru kita, terkhusus Mudirul Ma'had dan wakil mudir yang tidak dapat hadir malam hari ini. Pertama, untuk mudir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada beliau. Dan kepada wakil mudir yang hari ini tidak bersama kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam urusannya. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan kami, para ustadz dan ustadzah yang setia bersama dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga pengabdian yang tidak pernah kenal waktu. Al-Ul Mukarram Ustadz Nur Wahyudi selaku majelis pembimbing organisasi, sebagai penanggung jawab dari kegiatan pelaksanaan Muhadharah Sugro maupun Muhadharah Kubro yang kita laksanakan malam hari ini. Para koordinator
Ustadz Muhammad Yusuf, Ustadz Bambang Yudi Prayetno, Ustadz Ismanto dan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan, Umi Nyai dan para ustazah yang hadir pada malam hari ini yang senantiasa mendampingi para santri untuk tetap disiplin dalam melaksanakan setiap kegiatan yang disuguhkan di lembaga yang kita cintai ini. Para juri Dewan Hakim, alhamdulillah insyaallah sebagian besar yang bertugas untuk menilai antum tampil pada muhadarah kali ini adalah guru-guru kita yang insyaallah sesuai dengan keilmuannya, keahliannya, artinya kompetensi beliau tidak kami ragukan. Kami bangga dengan alumni-alumni pondok pesantren yang hari ini ikut berkiprah bersama dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas insyaallah, yang tentu akan dinikmati oleh antum hari ini hingga kelak. Ustadz Muhammad Faridho MPD Magister Pendidikan, mudah-mudahan nanti setelah perguruan tinggi kita dimulai, maka guru-guru kita yang telah menyelesaikan pendidikan strata 2 dapat juga menjadi dosen tetap di lembaga yang kita banggakan ini. Ustadz Alfi Nasution insyaallah junior, namun kompetensinya di bidangnya insyaallah kita hadirkan juga malam hari ini. Ada lagi yang junior tapi senior bagi kami, yakni Ustadz Usmadi, insyaallah juga diamanahkan untuk dapat menilai, memberikan penilaian secara langsung pada malam hari ini. Ada Ustazah Fatimah Magister Pendidikan juga, ada Ustazah Mirdayanti, kemudian ada Ustazah Farida, kemudian ada Ustazah Eni. Mohon maaf tidak lengkap kami sebutkan, khawatir keliru. Insyaallah semua guru-guru kita memberdayakan potensi yang ada di dalam, tidak harus keluar, karena saya yakin guru-guru yang ada bersama kita hari ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang insyaallah mampu bersaing tidak hanya secara internal maupun eksternal, artinya mampu bersaing di dunia luar. Oleh karenanya kepada panitia kami ingatkan kembali untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan kita tidak perlu repot harus menunjuk siapa yang akan menjadi penilai dari setiap kegiatan yang kita suguhkan. Insyaallah guru-guru kita kompetensinya tidak diragukan lagi. Oleh karenanya kami mohon dengan sangat kepada para dewan hakim, para juri untuk dapat memberikan penilaian sebaik mungkin, karena ini kalau dilihat dari semangatnya adalah pertarungan yang sangat sengit antara Ikatan Santri Putra dan Putri. Menurut bisikan yang saya terima, bahkan ada keinginan untuk menghidupkan 1000 mercon, tapi karena sudah dibatalkan alhamdulillah. Daripada beli mercon, kata Ustadz Ilyas, lebih baik membeli lampu yang insyaallah manfaatnya lebih banyak. Setuju ya? Jadi generasi seperti kita ke depan ini jangan ikut-ikutan yang kiranya tidak memberikan manfaat. Kita gunakan hal-hal yang manfaat saja, yang memberikan manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Ini saya kira penting, yang senantiasa diberikan penguatan oleh para guru-guru kita, para ustadz kita di setiap sesi pembelajaran yang kita ikuti bersama. Para santri yang kami banggakan, para panitia Muhadarah Kubro, pengurus ISPA dan ISPIMA, para muallim muallimah kelas akhir yang kami banggakan, dan mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan segala kemudahan kepada antum untuk meraih cita-cita antum di masa yang akan datang, untuk mampu memberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua antum semuanya. Saya sering ingat apa yang disampaikan oleh guru kita, jangan pernah biarkan orang tuamu menangis karena kegagalanmu, tapi biarkan mereka menangis karena kesuksesanmu. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita raih impian terbaik kita di lembaga yang kita cintai ini, di Pondok Pesantren Matlaul Anwar, Kota Pontianak. Insyaallah dengan semangat yang kuat, fokus untuk menjalankan atau melaksanakan semua cita-cita yang kita inginkan, maka
semua apa yang kita inginkan atau yang kita cita-citakan akan terwujud adanya. Sekali lagi saya tentu tidak sesempurna harapan yang mungkin disampaikan oleh mudirul ma'had atau wakil mudir, banyak kekurangan dan kealfaannya, tapi insyaallah bersama teman-teman yang lain kami akan kuat. Kami akan saling mengisi dari bagian yang kurang dan diisi oleh teman-teman yang mempunyai kelebihan yang lain. Saya kira tidak ada manusia yang sempurna, maka untuk itu mari kita berjuang bersama untuk melaksanakan segala amanah dan tanggung jawab di pondok pesantren ini, agar pondok ini dapat memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah sekitar 23 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah, dan panitia sudah menyuguhkan atau sudah merencanakan berbagai kegiatan untuk memberikan motivasi agar Ramadan tahun ini lebih semarak dan lebih berarti, lebih bermakna untuk para santri yang tentunya nanti dapat diaplikasikan ketika kita pulang ke halaman kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya kami mohon kepada Dewan Hakim atau Dewan Juri untuk dapat melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran serta keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afaa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan ngantuk, minum kopi. Kopi di Pali merek kapal api. Kami perwakilan dari santri putri siap berjuang di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami hormati, santriwan santriwati senasib seperjuangan yang kami banggakan. Kita
kita semua adalah pemuda muslim yang senantiasa berjuang terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsa ini. Namun, sudahkah kita melihat berbagai fenomena yang terjadi? Banyak yang melanda kalangan pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Sedih ketika banyak persoalan yang muncul dalam berita, baik di media cetak maupun media elektronik, dan yang menjadi sorotan utama adalah pemuda-pemudi yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, tapi kenyataannya mereka justru terjebak dengan kesenangan sesaat. Agama menghendaki, negara begitu menanti sosok para pemuda yang tangguh dengan jiwa yang penuh pengabdian terhadap agama dan negaranya. Agama memerintah, negara menggugah. Semangat jiwa pemuda-pemudi dalam meneruskan cita-cita agama dan negara ini. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Sehat, dan Berakhlakul Karimah. Hadirin yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sungguh di tangan para pemuda lah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat maju mundurnya umat. Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia, dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa beri aku 10 pemuda, niscaya ku goncangkan dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, lanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negara ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islamatan Pon, yang di kemudian hari terbukti berhasil mengusir para penjajah dari negeri tercinta. Terkait sosok pemuda harapan agama dan negara, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami ceritakan, kisahkan mereka kepada Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyuruh selain Dia. Sungguh, jika kami melakukan demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Khalid Abdurrahman Al-Ak dalam Safwatun Bayan Lima'anil Quran mengatakan bahwa ayat tersebut menceritakan sosok para pemuda Ashabul Kahfi. Siapakah pemuda Ashabul Kahfi tersebut? Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman yang tangguh dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah. Pemuda-pemuda idaman yang berani mempertahankan pendirian. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi pelopor pembangunan, inspirator dan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Namun, kita tidak mungkin hanya menutup mata. Di sisi lain, tidak sedikit para pemuda kita yang terbius oleh bahaya pergaulan bebas. Seks bebas yang semakin merajalela. Mereka, para pemuda seperti itu, tidak mau dibilang kampungan. Sehingga banyak terjadinya perzinahan, pemerkosaan, perjudian, dan narkoba yang semakin membudaya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya hadirin, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada sosok para pemuda seperti itu? Tentu tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan?
setidaknya ada 3 hal yang harus melekat pada diri pemuda, yakni Yang pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi, rajin bekerja dan gemar beramal. sebab apa? Sebab manusia pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Yang kedua, jujur. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus mempunyai sifat jujur. Kejujuran bukan hanya jujur terhadap orang lain, tetapi yang paling penting adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul dan berkualitas tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan terus berusaha hingga menghantarkannya kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih baik dan berkualitas. Jika 3 hal ini telah melekat pada diri pemuda, Yakinlah kita akan mampu menjadi pelaju tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. namun tentunya juga harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Para pemuda yang kami banggakan, Sebagai generasi muda, selaku generasi penerus bangsa, jangan hanya mengandalkan generasi terdahulu, tetapi tunjukkan bahwa pemuda saat ini mampu menunjukkan segala kemampuannya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Innal fata man yaqulu ha anada, laisal fata man yaqulu kana abid. sesungguhnya pemuda akan berkata, ini aku, bukanlah ia yang berkata, ini bapakku. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa ada di tangan para pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa akan berdiri tegak. Sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsanya pun akan goyah. Dengan 3 unsur yang telah kami paparkan di atas, diharapkan di era globalisasi saat ini, para pemuda dapat berperan aktif menjadi pelopor-pelopor pembangunan dalam rangka mengentaskan rakyat negeri ini dari krisis multidimensi yang telah lama kita derita. Sebelum kami menutup syarahan Quran ini, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah lagu. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Bersyukur kita akan kehadirat Allah dengan sebutan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan sebutan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada Mudirul Ma'had Matla'ul Anwar Kota Pontianak, Kiai Rahmatullah Rahimakumullah. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada seluruh Dewan Guru yang hadir pada malam hari ini. Salam hormat dan ta'zim tak lupa juga kami haturkan kepada seluruh Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Dan yang tak akan kami lupakan, teman seperjuangan yang kami banggakan. Saya Fasya Al-Bukhari, Saya Duta Perdana Putra, dan saya Galang Pramudia akan menyampaikan sepatah dua patah yang dipatah-patahkan menjadi sebuah pepatah, walau tak seindah pepatah Al-Fattah, yakni Al-Quran. Namun kami akan menyampaikan syarahannya yang bertemakan remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, Penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat. karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab telah terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani, sang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadis syubban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Di kesempatan yang baik ini, mari kita membicarakan remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Mari kita kaji lebih mendalam secara semantik. Al-wawu wawul 'atifah wal lam lamul amr. Yakhsha fi'lun mudhari' majzum bil lam. Istimbatnya wal yakhsha adalah sighah amr. Kaidah mengatakan Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. oleh karena itu wajib bagi kita, Saya, saudara dan kalian semua merasa takut
apabila meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan bangsa, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, dan bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di Indonesia kita tercinta ini telah terbukti sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, hingga menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Tri Korodormo, Jong Islaman Tenbon, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old men. Istilah Bung Karno menjadi stewardkeeper, bahkan menjadi the founding father, penggiri, penggerak yang mampu memperebutkan kemerdekaan. Jika tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan oleh sejarah perjuangan bangsa. Sejarah tersebut mengajarkan kita semua selaku generasi sekarang dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab syubbanul yaum rijalul ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di hari esok. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda-pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda nangkring. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Hadirin, jika potensi ini melekat pada kita, dapat kita fahami apabila kita giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal, artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Akan tetapi jika pemuda malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram mengenaskan. Sebab al-kasalu la yut'imul asal, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without a pain, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebagai contoh remaja dan pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami kisahkan kepadamu Muhammad berita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka
dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Saffatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi. Nahnu nakussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul ajib ala wajhi sidqi bila ziyadatin wala nuqsan. Dan kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Demikian hadirin, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman, Teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, Langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, bekerja. Jika sifat ini yang diaplikasi oleh para remaja kita, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi negeri kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubadat Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum. Bekerjalah kalian sesuai dengan skill masing-masing. setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau potensi ini telah melekat pada generasi kita, maka generasi penerus bangsa akan dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian penampilan kami. Jika ada salah-salah kata maupun menyinggung diri kalian, Tolong dimaafkan. Karena pada dasarnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri kami semua. Agar silaturahmi tidak terputus, Bolehlah kasih nilainya 100. Wallahul muwafiq ila kumit tariq. Thumma assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بتحية الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan yang sama-sama kita ta'zimi selaku Mudirul Ma'had Matlaul Anwar Kota Pontianak Al-Mukarram Abuya Kiai rahmatullah. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi juga, dan yang sama-sama kita muliakan selaku wakil pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak Al-Mukarram Al-Ustaz Jamaluddin, beserta nama-nama mulia Dewan Asatid wal Ustadzat yang tidak bisa Al-Baghir sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Baghir kepada beliau semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan yang menurunkan hujan dari langit, Tuhan yang memerintahkan kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan Zat yang melarang perpecahan dan pertikaian. Salawat bertangkaikan salam selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang dimuliakan oleh Zat yang maha agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, Nabi yang seandainya
Seandainya seluruh lautan dijadikan tinta, seluruh pohon dijadikan pena untuk menggambarkan kemuliaan sang baginda, maka tidak akan pernah mampu, maka tidak akan pernah cukup. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena untuk menggambarkan kemuliaan sang baginda. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya berdirinya Al-Baghir di sini tentunya bukan sembarang berdiri, melainkan berdirinya Al-Baghir di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tanggung jawab seorang pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk memuliakan sebagian orang dan menghinakan sebagian lainnya, menjadikan sebagai pemimpin dan sebagian menjadi rakyat, sebagian menjadi pemuka dan sebagian menjadi orang awam. Demikianlah sunnah Allah yang telah ditetapkan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat ke-26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Kau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan tersebut dari orang yang Kau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Kau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Barang siapa yang mengerjakannya dengan baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Justru malah sebaliknya, barang siapa yang berkhianat, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan yang setimpal pula. Orang-orang yang tidak amanah dalam kepemimpinan, maka ia sangat-sangat tidak pantas untuk tahta kepemimpinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyindir orang-orang yang memegang kekuasaan, namun kekuasaan mereka tidak sedikit pun mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa natira. Yang artinya, ataukah ada bagian dari mereka kerajaan ataupun kekuasaan, kendati pun ada, mereka tidak akan bisa mendatangkan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Artinya, siapa saja yang tak banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi orang lain, jika ia memegang tahta kepemimpinan, maka ia sangat-sangat tidak pantas untuk tahta kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan bukanlah ladang untuk mencari harta, kekayaan atau ambisi duniawi lainnya, melainkan kepemimpinan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. Yang artinya, masing-masing di antara kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam atau seorang pejabat negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki di rumahnya adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pembantu di rumah majikannya adalah seorang pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Bukan berarti jika ada peluang kepemimpinan kita harus menelantarkannya atau meninggalkannya jatuh kepada tangan-tangan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak beradab. Hadis di atas menjelaskan kita seharusnya menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang menyampaikan pidato ini adalah seorang pendosa. Mungkin yang menyampaikan pidato ini bukanlah seorang pejuang, melainkan seorang pecundang. Namun yakinlah kalian semua bahwa yang menyampaikan pidato ini adalah seseorang yang berusaha untuk menjadi seorang pemenang. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Baghir sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kesalahan itu murni datangnya dari diri Al-Baghir sendiri, dan kebenaran datangnya dari Allah Rabbi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan Husna mengucapkan salam kepada hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatil kal qamari idza talaha man sara 'alaiha sara fi daw'in nahari idza jalla wa man a'rada 'anha 'asha fi zulmatil laili idza yaghsha. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Abuyah rahmatullah. Yang terhormat dan yang saya hormati Dewan Ustadz dan Ustadzah. Yang terhormat dan yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat dan yang saya hormati muallimah dan mudabbirah, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menderang seperti sekarang ini. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, berdirinya saya di sini bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Resolusi Ilmu dalam Perkembangan Zaman. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, bahwasannya kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah,
Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan sesuatu yang tergolong suci. Ilmu merupakan cahaya ataupun pelita di malam yang gelap. Seseorang takkan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa cahaya ataupun pelita. Demikian pula halnya, tak dapat seseorang membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah kecuali dengan ilmu. Allah mewajibkan manusia menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, dari ayat tersebut tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, tak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ilmu pengetahuan berkembang dengan seiring perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan di bangku sekolah ataupun kuliah. Sejatinya di dunia ini adalah laboratorium pendidikan. Bahkan setiap elemennya adalah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran. Karena itulah proses belajar manusia seharusnya berawal sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah, hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Berdasarkan dari hadis itu pula, seharusnya kita termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan semua perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum jamu sehatkan raga, makan buah sehatkan mata, kumpulkan ilmu di dalam dada, amalkan ia di kehidupan nyata. Unjur maqalah wala tanzur man qalah. Saya Khaira Ustafahama dari Istima. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum busra lijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli.
أحييكم تحية الإسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنان تحية فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب رصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الوهم والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مصفى رصنا وهبانا. معلك الأدهار مع دين سرك الأسماء فهم سبل النجامة همانا. وعلى صحابتك الكرام همتي دينك أسباه لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق الماحد الهدي مودتي هيج الأسجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها ونسوانا. أما بعد، المحترم والمكرم مدير المعهد مطلع الأنوار المركزي أبويا رحمة الله ماتنا الله بطول حياتها مع شريفة. وكذلك مشرف المعهد مطلع الأنوار المركزي الأستاذ جمال الدين ماتنا الله بطول حياتها مع شريفة. وكذلك كل الأساتذة والأساتذة وكل المعلم والمعلمة وكل المدبر والمدبرة الذي لا أستطيع أن أذكر اسمكم واحدا فواحدا، ولكن لا ينقص التعظيم إلى أنتم ماتنا الله بطول حياتها مع الشريفة. معاشر الحاضرين الكرام، أرص منهم بذكر مجالس التحكيم ورئيس الجلسة الذي أتاه للفرصة في القيام بين أيديكم لألقي كلمتان أو كلمتين تحت العنوان العلم مرغوب في القرآن الكريم. نشكر الله تعالى على جميع من من علينا العزيمة، منها نعمة الإيمان ونعمة الإسلام وكذلك نعمة الصحة والعافية. حيث كنا بهذه النعم نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. أيها الحاضرون الكرام، إن الفضل العلمي لا يخفى على أحد، إذ العلم هو المختص بالإنسانية، لأن الجميع الخصال سوى علم يشترك بها الإنسان وغيره من الحيوانات كالشفقة والقوة والشجاعة وغيرها. وبالعلم أظهر الله فضل آدم عليه السلام على ملائكة وأمرهم بسجود الله، فهو وسيلة العظمى للوصول إلى السعادة الأبدية. العلم المطلق غير من المال، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يسكن على النفاق والمال تنقصه النفقة. العلم الحاكم والمال المحكوم عليه. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحداث بعد الموت. ومحبة العلم الدين يدان بها، ومنفعه المال تزول بزواله. مات غزان الأموال وهم أحياء، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب الموجودة. ولله في تاريخ الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم الحواء، فإن يكن لهم في أصلهم صرف يفاررون به ود، والماء ما الفر إلا لأهل العلم. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعضاء، ففز بعلمي تئس حيا به أبدا الناس موتا، وأهل العلم أحياء. ومن ثم قد فسر الإمام حسن البصري أحسن التابعين رحمه الله قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
Innal murada bil hasana fid dunya hiyal ilmu wal ibadah. Walakin ayyuhal ahbab, ma aksarul asjar wa laysa kullahal bimusmir. Wa ma aksarus simar wa laysa kullahal bitayyib. Wa ma aksarul ulama wa laysa kullahal bimursid. Wa ma aksarul ulum wa laysa kullahal binafi. Fal ilmu ilman ilmun rasyatin wa nurin wa huda. وهذا كلما ازداد الإنسان منه ازدادت معرفته وتحقق أنه لا يعلم من العلم شيئا. وثانيا علم اللسان، فهذا النوع من العلم ازداد الإنسان منه ازداد الدعوة وظن أنه لا يوجد في العلم مثله. فالعلم إن وقع في القلب أصبح نورا، وإن وقع في النفس يصير نارا. ربما اكتفي هذه الخطابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا من العلماء العاملين بجاه سيدنا المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فمسك الختام أطلب العفو منكم إذا وجدتم مني الأخطاء والنقصان، الحق من الله والباطل مني. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية إسلامية، تحية مباركة، تحية من عند الله عز وجل، تحية من أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صل عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معلك الأطهار معدن السر كالأسماء، فهم سفح النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بالصدق ما حاد هادئ المودة هيج الأشجان. والله والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى ولها النشوان. أما بعد، المكرم والمحترم مدير المعهد مطلع الأنوار أبويا رحمة الله، المكرم والمحترم أساتذة وأستاذات، المكرم والمحترم معلمون ومعلمات، المكرم والمحترم المكرم والمحترم مدبرون ومدبرات، وصحيبتي رحمكم الله. معاشر الحاضرين الكرام، ونخص منهم بالذكر مجلس التحكيم ورئيس الجلسة الذي قد أتاها لفرصة للقيام بين أيديكم لألقي كلمة أو كلمة تحت العنوان العلم النافع. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى على جميع ما من عليه الآئه العظيمة، منها نعمة الإيمان والإسلام، وكذلك نعمة الصحة والعافية، حيث كنا بهذه النعم نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك وفي هذه الفرصة الثمينة. والثانيا
salatan wa salaman daimaini wa matalazimaini ala sayyidina Muhammad alladzi qad akhrajana minaz zulumati ilan nur. Ayyuhas sadat was sayyidat, inna syarafal ilm la yukhfa ala ayyi ahadin idhil ilmu huwal mukhtas bil insaniyah lianna jami'al khisal siwal ilm yashtariku fiha al insan wa ghairuhu minal hayawanat kasyafaqah wal quwwati wasyaja'ah. وبالعلم أظهر الله آدم عليه السلام وأمر الملائكة بالسجود له وهو وسيلة العظمى للوصول إلى السعادة الأبدية. العلم على الإطلاق خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يزكو بالإنفاق والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم يكسب عالم طاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته ومحبة عالم دين يدان بها. ومنفعة المال تزول بزوال ما تخزان الأموال والعلماء أحياء باكوا ما بكي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ولله در الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حيث يقول الناس من جهات تمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أهداء. ومن ثم قد فسر الإمام حسن البصري أحسن التابعين رحمه الله قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أن المراد بالحسنة في الدنيا هو العلم والعبادة. ولكن أيها الأحباب ما أكثر الأشجار وليس كلها بمثمر وما أكثر الثمار وليس كلها بطيب وما أكثر العلماء وليس كلها بمرشد وما أكثر العلوم وليس كلها بنافع. فالعلم علمان علم خشية ونور وهدى وهذا كلما ازداد الإنسان منه ازدادت معرفته في النفس والتحقق أنه لا يعلم من العلم شيئا. والثانيان علم اللسان فهذا النوع من العلم كلما ازداد الإنسان منه ازداد دعوه وظن أنه لا يوجد في عالم مثله. فالعلم علمان. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرات فالذي في قلبي أصبح نورا وإن وقع في النفس يصير نارا. اتفق العلماء على أن العلم أعظم أبواب الدين وأسباب القرب من رب العالمين وبه يعرف العبد نفسه في عجزه ونكسه وذله وفقره ويعرف ربه وكبرياءه وغناه عنه وفضل عليه في جميع أمره. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرات ولا تنمو به هذه المعرفات في هذه الشجرات فليس من علوم الدين بهذا وإنما هو قيل وقال
وهو إذا لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء وبر وصفات المنافقين بل هو حجة عليك إن لم تعمل عملته وإذا عملته فهو لك ربما أكتفي بهذه الخطابة وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شكيا ولا محروما اسمي تني من اسمما والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. The Honorable all the judges, the Honorable Master of Ceremonies, and my loving audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. All be praise be to Allah who orders Muslim to be prophethood and unity, forbid to quarrel and disintegration. May the blessing and the peace of Allah be upon the chain of prophethood, the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who gave the best example of brotherhood and love with each other. Then, I'd like to say thank you to the host for giving me a chance to stay in the front of you all in a frame. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. And I will never forget to thanks to Mr. Kyai Rahmatullah Rahimakumullah and Ustaz Jamaluddin Rahimakumullah. This time, I'd like to deliver a speech with the title, Responsibility of Leader. Allah has started to exalt some people and humiliate some other. Make some to be prominent and some are is common people. Some to be prominent and some are is ordinary people. This is a sunnah of Allah that applies in this world. Allah said in Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قل اللهم ملك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Say, O Allah, owner of sovereignty, you give sovereignty to whom you want. You withdraw sovereignty from one you want. You exalt whom you want and abase whom you want. Your saying is good. Verily, you are well to all things. Quran Surah Imran, verses 26. Leadership is mandated from Allah, which will be asked. It is responsibility on the day of judgments. Whoever does will, Allah will give him reward on the contrary. To one who betrays leadership, Allah will give him reward with evil as well. Allah said in Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am lahum nasibun minal mulki fa idza la yu'tuna an-nasa naqira. Sadaqallahul azim. Or are they part of kingdom of them? Sure they are. They will not give a title leader virtue to mankind. Quran Surah Nisa, verses 53. It doesn't mean there is an opportunity of leadership. Then we walk away, let it go and neglect it. So that is held by the ignorant and can be trusted. However, I will mention that headed emphasize is not to betray, and they need not fulfill the mandate properly. Do not abuse the power of authority and personal gain. My brothers and my sisters, let us realize we are all leaders who will be asked on what will it on the day of judgments. O Allah, let us be among those who are not greedy to a power and position. Finally, it's now for my speech. Al-haqqu min Allahir razaq wal batilu minni unutak rizik. Wabila wal taufiq wal hidayah. And summa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Compassion and tolerance are Islamic
identity. Well said by K. Haji Ahmad Dahlan. I stand before you today to talk about a religion that is often misunderstood. Islam. I want to assure you that Islam is a religion of tolerance and peace. The Honorable Leader of Mataul Anwar Islamic Boarding School, Abuya Rahmatullah. The Honorable all the judges. The Honorable Master of Ceremonies. And the last, my loving audiences. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let us praise and thank the presence of Allah Almighty for the abundance of grace and the joy of all us can still gather in this place without any barrier settled and in good health. Not forgetting the salawat and greetings we pour out to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us out of the dark age to the era of bright light today, namely Islam. May we all get intercession in the end. Amen. On these occasions, allow me standing here to deliver a couple of sentence speeches that will bring us the kindness and peaceful in Indonesia. Under the title, The Role of Santri in Religious Tolerance. Do you know what is tolerance? Tolerance consists of four main things, such as respect, patience, freedom, and cooperation. Respect is being kind to others by not reducing direct to be principle. Patience means to refrain from any bad deeds and prefer to everything that's pleased by Allah. Then, freedom in Islam originates from ikhtiyar and takdir, where the way of freedom becomes the own personal responsibility and behaving whether to do it or not. Furthermore, cooperation arises from the existence between the followers and Allah. Tolerance or at-tasamuh is the modern concept of mutual respect and cooperation among people in different ethnic, linguistic, cultures, political, and religious background. Tolerance is one of the principles of religious moderation. Tolerance is the same like love or rahmah, wisdom or hikmah, public benefit or maslahah ammah, and justice or adl. Tolerance concept has been mentioned in Al-Quran. Al-Quran has statement that different religion is not an obstacle for us to make a relationship with other religious believers. Don't we know that Allah created this world neither for one group or special tribe? There are many kinds of religions in this world, but it doesn't mean that Allah correct the discrimination on them. Allah wants people to admit the existence of them. Allah said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Al-Ayah Surakallah. The meaning is, O mankind, in that we have created you, male and female, and have made you nations and tribes, that you may know one another.
Indeed, the noblest of you in the sight of Allah is the best conduct. Indeed, Allah is nowhere aware. Al-Hujurat verse 30. To implement the value of respect and religious tolerance, the Santri carry out several activities, such as mutual cooperation, track various extracurricular activities, learning, deliberating when organizing, and so on. In daily activities, cooperation is done anywhere and anytime, which is a daily habit through mutual cooperation, mutual assistance among friends in need, group work in learning, teamwork in organization, helping people affected by disaster, and other social activities. Ladies and gentlemen are blessed by Allah. If you live without tolerance, there will be wars and conflict everywhere. Unfortunately, there are still people out there who feel this terror. The fear of being excluded, mocked, and ridiculed, of being who they are and based on what they believe. And in Al-Quran also explains that ones are differences. The attitude taken is to respect without hurting or following other religious worship. Is it true that tolerance is important? But we must be wise on being tolerant. Tolerance, just like other good things, should not be overly used. Many benefits we can get from it, including the creation of quietness and peace, disputes and hostility, and creating unity. Probably that is enough for the speech that I can deliver in these occasions. If there is any mistake part in my speech or my movement in delivering the speech, I apologize profusely to all of you who has been present in this hall, and thanks to all of you. I'm Nazwa Adinda, delegation from ISFIMA. For my speech, Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ega Nazwa Syahira. Ana min fasl takhasus lugha wa ana min ISFIMA. Ayuhal musyahidun al-kiram, ismahuli an uqaddima lakum qissatan qasiratan tahtal maudu asyarru bisyarri. Waladun fakirun jalisan fitoriki yakulu khubza fara'a qalban naiman ala bu'din fanadahu wa mata yadahu bikitati minal khubzi hatta dhannal qalbu annahu sayu'tihi. Faqaraba minhu liyatanawalal khubza fadarabahu sabi bil asa ala rasi. Fafarral kalbu wa huwa ya'wi min siddatil alam. Wa fi dhalikal waqti kana rajulun yutillu min syubbaki. Wa ra'a ma
ومعه عصا خبأها وراه. ونادى الصبي وأبرزه كرشا فأسرع الصبي ومد يده ليأخذ الكرشا ضربة جالته فضربه الرجل بالعصا على أصابعه ضربة جالته يصرخ أكثر من الكلب. ثم قال للرجل لما تضربني وأنا لم أطلب منك شيئا. فأجابه الرجل لما تضرب الكلب وهو لم يطلب منك شيئا. فجزاء سيئة سيئة مثلها. شكرا هذا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذات يوم في التاريخ 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين في السنة 11 من الهجرة كان يوم حزن وهو يوم وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المسلمون يحزنون لوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم يشعرون بحزن شديد بذهاب حبيب الذي يحبونه ويحبونه سابقا. هم يفرحون لمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث قالوا طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا مدعا لله هديا. طلع البدر علينا كذلك إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولكن يومئذ هم ليسوا به وعظم عليهم فراقه. ربما الأرض بلعتهم والزلزلة هزتهم والصائقة صائقتهم. فإن انتشر الخبر حول الناس فبعضهم بكى بدون توقف وبعضهم مسيح كمجنون وبعضهم سقاط في الأرض. فلما سمع عمر عن الخبر فيخرج من البيت ليقابل الناس وسلى سيفه وتوعد من يقول مات رسول الله فقال والله من يقول قد مات رسول الله سأؤديهم بهذا سيفي. إنما أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فلبث عن قومه 40 ليلة. قد غضب عمر غضبانا شديدا عن ذلك وسيقاتل من يقول كذلك. ومن ذلك جاء أحد أصحابي إلى أبي بكر لإخبار الخبر في السون طرف المدينة. فلما سمع خبر فيدخل فراسه ويركبه من السون إلى بيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوصل إلى بيت النبي فيدخل إلى الهجرة فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا على فراسه. ماذا يعمل أبو بكر؟
Mada ya'mal Abu Bakrin? Wa kasyafa 'an wajhin nabi wa faqabbalahu summa baka faqala wa abi wa ummi qad wasalta ajala qadahullahu ta'ala wala mauta ba'da an mutta wa ba'da dalik yakhruj minal hujrah wal bait liuqabilun nas wa Umar wa hina idzin iltafatan nas ila Abi Bakrin faqala Abu Bakrin ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala akibaihi fala yadurrullaha syai'a fasayajzillahu syakirin wa ba'da dzalik fasakatan nas ajma'in fayanbidu qalbu wa istaqata 'ala al-ard wa la quwwata 'ala syai' rubbama lan yuhyi Allah al-ayah qabla an yatluha ila Umar wan nas faqala Umar ka'anni lam atlu hadhihi al-ayah min hadhihi al-qissati al-qasirah nahnu na'rifu anna yawmun tarikhiyun lil muslimina wal muslimat walidzalika hayya nahnu nusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liraja'il syafa'atihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya habibi ya Muhammad ya arusal khabiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini man ra'a wajhika yas'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyri ma ra'ainal isa hannat bisura illa ilaik wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaik ya Rasulullah wa atakal audu yabki wa tadhallal baina yadayk innama shaddul mahamil wa tunadaw lirrahil ji'tuhum wa dam'u sa'il qultu kifli ya dalil ya Rasulullah fa'aghizna wa ajirna ya Rasulullah fa'aghizna wa ajirna ya Rasulullah fa'aghizna wa ajirna ya mujiru min sa'ir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Tayyib min hadhil qissatil qasirah nahnu na'rifu anna Muhammadan ar-rasul akhir wa rasuluna wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyib ayyuhal kiram asatid wal hakim wa kullu ukhwan natlubu afwa minkum idza wajadtum minni al-akhta' wan nuqsan al-haqqu minallah wal batil minni Muhammad Rizki Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ooh.